أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن
الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. Terjemah surah Ali Imran ayat 166. Dan apa yang menimpa kamu ketika terjadi pertempuran antara dua pasukan itu adalah dengan izin Allah, dan agar Allah menguji siapa orang yang benar-benar beriman. 167. Dan untuk menguji orang-orang yang munafik, kepada mereka dikatakan, marilah berperang di jalan Allah atau pertahankanlah dirimu. Mereka berkata, sekiranya kami mengetahui bagaimana cara berperang, tentulah kami mengikuti kamu. Ucapan ini ditujukan kepada Nabi dan sahabat-sahabatnya sebagai ejekan, karena mereka memandang Nabi tidak tahu strategi berperang, sebab dia melakukan peperangan ketika jumlah kaum muslimin sedikit. Ucapan ini dapat digunakan untuk mengelakkan cercaan yang ditujukan kepada diri orang munafik sendiri. Mereka pada hari itu lebih dekat pada kekafiran daripada keimanan. Mereka mengatakan dengan mulut mereka apa yang tidak sesuai dengan isi hati mereka, dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan. 168. Mereka itu adalah orang-orang yang berkata kepada saudara mereka dan mereka tidak turut pergi berperang. Sekiranya mereka mengikuti kita, tentulah mereka tidak terbunuh. Katakanlah, cegahlah kematian itu dari dirimu jika kamu orang yang benar. 169. Dan janganlah sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup seraya mendapat rezeki di sisi Tuhan mereka. Artinya hidup dalam alam yang lain yang bukan alam kita ini. Mereka mendapatkan berbagai kenikmatan di sisi Allah, dan hanya Allah yang mengetahui bagaimana keadaan hidup di alam lain itu. 170. Mereka bergembira dengan karunia yang diberikan Allah kepada mereka, dan bergirang hati terhadap orang yang masih tinggal di belakang mereka yang belum menyusul mereka, yaitu teman-temannya yang masih hidup dan tetap berjihad di jalan Allah, bahwa tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. 171. Mereka bergirang hati dengan nikmat dari karunia dari Allah, dan sungguh Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman. 172. Yaitu orang-orang yang menaati perintah Allah dan Rasul setelah mereka mendapat luka dalam perang Uhud. Orang-orang yang berbuat kebajikan dan bertakwa di antara mereka mendapat pahala yang besar. 173. Yaitu orang-orang yang menaati Allah dan Rasul yang ketika ada orang-orang mengatakan kepada mereka, orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka. Ternyata ucapan itu menambah kuat iman mereka dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami dan Dia sebaik-baik pelindung.
174. Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka tidak ditimpa suatu bencana dan mereka mengikuti keridhaan Allah. Allah mempunyai karunia yang besar. 175. Sesungguhnya mereka hanyalah setan yang menakut-nakuti kamu dengan teman-teman setia mereka. Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu orang-orang beriman. 176. Dan janganlah engkau Muhammad dirisaukan oleh orang-orang yang dengan mudah kembali menjadi kafir, yaitu orang-orang kafir Makkah atau orang-orang munafik yang selalu merongrong agama Islam. Sesungguhnya sedikit pun mereka tidak merugikan Allah. Allah tidak akan memberi bagian dari pahala kepada mereka di akhirat dan mereka akan mendapat azab yang besar. 177. Sesungguhnya orang-orang yang membeli kekafiran dengan iman sedikit pun tidak merugikan Allah dan mereka akan mendapat azab yang pedih. 178. Dan jangan sekali-kali orang-orang kafir itu mengira bahwa tenggang waktu yang kami berikan kepada mereka, yaitu dengan memperpanjang umur mereka dan membiarkan mereka berbuat dosa sesuka hati mereka, lebih baik baginya. Sesungguhnya tenggang waktu yang kami berikan kepada mereka hanyalah agar dosa mereka semakin bertambah dan mereka akan mendapatkan azab yang menghinakan. 179. Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman sebagaimana dalam keadaan kamu sekarang ini, yaitu keadaan kaum muslimin bercampur baur dengan kaum munafik, sehingga dia membedakan yang buruk dari yang baik. Allah tidak akan memperlihatkan kepadamu hal-hal yang gaib, tetapi Allah memilih siapa yang dia kehendaki di antara rasul-rasulnya. Maksudnya adalah di antara rasul-rasul Nabi Muhammad SAW dipilih oleh Allah dengan memberikan keistimewaan kepadanya berupa pengetahuan untuk menanggapi isi hati manusia, sehingga dia dapat menentukan siapa di antara mereka yang benar-benar beriman dan siapa pula yang munafik atau kafir. Karena itu berimanlah kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Jika kamu beriman dan bertakwa, maka kamu akan mendapat pahala yang besar. 180. Dan jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari karunia-Nya, mengira bahwa kikir itu baik bagi mereka, padahal kikir itu buruk bagi mereka. Harta yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan di leher mereka pada hari kiamat. Milik Allah lah warisan apa yang ada di langit dan di bumi. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Asbabun Nuzul ayat 169 sampai 171. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa suatu saat Rasulullah SAW bersabda, Allah telah menjadikan ruh saudaramu yang gugur di medan Uhud berada dalam rongga burung berwarna hijau yang berada di pinggir sungai di surga. Burung itu memakan buah-buahan surga, kemudian bertengger di atas lampu-lampu yang terbuat dari emas yang tergantung di bawah aras. Saat mereka telah mendapat makanan, minuman, dan tempat tidur yang menyenangkan, mereka berkata, jika saudara kita yang masih hidup di dunia mengetahui apa-apa yang Allah berikan kepada kita, mereka tidak akan meninggalkan jihad di jalan Allah dan tidak akan lari dari medan perang. Lalu turunlah ketiga ayat ini. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Hakim, dan Tirmizi. Ayatnya adalah, dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup seraya mendapat rezeki di sisi Tuhan mereka. Mereka bergembira dengan karunia yang diberikan Allah kepada mereka dan bergirang hati terhadap orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. 171. Mereka bergirang hati dengan nikmat dan karunia dari Allah, dan sungguh Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang beriman. Asbabun Nuzul ayat 174. Ibnu Abbas radhiyallahu an menjelaskan bahwa suatu saat Abu Sufyan berkata kepada Rasulullah SAW dan para sahabat, kita akan bertemu kembali di Badar, tempat di mana kalian telah banyak membunuh sahabat kami. Mendengar gertakan Abu Sufyan, mereka yang takut bergegas pulang, sementara mereka yang berani segera menyiapkan perlengkapan dan perbekalan perang dan perniagaan. Lalu mereka datang ke Badar, tetapi mereka tidak menemukan seorang pun di tempat itu. Lalu mereka berdagang, maka turunlah ayat ini. Hadis riwayat Tabrani. Ayatnya adalah, maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka tidak ditimpa satu bencana dan mereka mengikuti keridhaan Allah. Allah mempunyai karunia yang besar. Asbabun Nuzul ayat 180. Ibnu Abbas radhiyallahu an menjelaskan bahwa suatu saat masih banyak orang muslim yang tidak mau membayar zakat, dan jika budak mereka menuntut haknya untuk selalu saja mereka tak memenuhinya. Maka turunlah ayat ini. Hadis riwayat Ibnu Jarir. Ayatnya adalah, dan jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari karunia-Nya, mengira bahwa kikir itu baik bagi mereka, padahal kikir itu buruk bagi mereka.
Harta yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan di leher mereka pada hari kiamat. Milik Allah lah warisan apa yang ada di langit dan di bumi. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Semoga apa yang kita bacakan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.